Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau hidup kita ini kayak diatur sama aturan-aturan yang nggak kelihatan gitu? Mulai dari cara kita ngantri di kantin sampai cara kita ngomong sama guru. Nah, hari ini kita bakal coba ngebongkar siapa sih arsitek di balik semua aturan itu. Ini bukan cuma teori bosenin di buku, tapi kunci buat ngerti kenapa dunia kita tuh ya kayak sekarang ini. Yuk, kita mulai. Coba deh, kita berandai-andai sejenak. Seharian hidup tanpa aturan sama sekali. Di jalanan gak ada lampu merah, semua orang main serobot. Di sekolah gak ada jadwal pelajaran, guru gak datang. Terus mau jajan di kantin, gak ada antrian, semua orang berebut, bayarnya gimana juga bingung. Kacau banget kan? Nah, kekacauan total kayak ginilah yang bakal terjadi kalau hidup kita nggak punya aturan main. Untungnya nih, kita punya solusi buat kekacauan tadi. Namanya keren, lembaga sosial. Biar gampang, anggap aja lembaga sosial ini tuh kayak arsitek yang rancang blueprint atau cetak biru masyarakat kita. Biar semuanya jalan dengan teratur dan punya tujuan yang jelas. Terus, apa sih sebenarnya lembaga sosial itu? Sederhananya gini, ini tuh cuma kumpulan aturan main yang kita semua sepakati bareng-bareng. Tujuannya? Ya buat memenuhi kebutuhan kita. Misalnya, kita butuh ilmu kan? Makanya ada lembaga pendidikan dengan aturannya. Kita butuh rasa aman, makanya ada lembaga hukum dengan sistemnya. Semua ada buat ngejalanin fungsinya masing-masing. Dan ternyata semua lembaga sosial ini punya ciri-ciri yang mirip loh. Pertama, mereka punya pola perilaku yang khas. Contohnya kayak cara kita salim sama orang tua. Kedua, mereka itu tahan lama, gak gampang berubah. Ketiga, tujuannya jelas. Keempat, pasti punya alat buat mencapai tujuan. Kayak sekolah yang butuh gedung. Kelima, punya simbol. Logo OSIS di seragam kalian itu contohnya. Dan yang terakhir, pasti punya tradisi yang dijaga, baik itu tertulis atau enggak. Nah, ini dia bagian paling serunya. Setiap lembaga sosial itu bisa kita ibaratkan kayak gunung es. Ada bagian yang nongol di permukaan, yang kelihatan jelas banget. Ini kita sebut fungsi manifest, alias tujuan resminya. Tapi, ada juga bagian yang jauh lebih gede di bawah air, yang tersembunyi. Nah, ini namanya fungsi laten. Efek samping yang seringkali nggak kita duga. Gampangnya gini, fungsi manifest itu yang tertulis di brosur sekolah, sementara fungsi laten itu apa yang sebenarnya kejadian di belakang panggung. Oke, sekarang kita bedah dulu bagian puncaknya gunung es ya. Fungsi yang kelihatan jelas, si fungsi manifest. Ini adalah alasan-alasan resmi kenapa sebuah lembaga itu dibuat. Kita mulai dari yang paling dekat sama kita semua, keluarga. Tujuannya jelas banget kan? Buat reproduksi atau meneruskan keturunan, terus jadi tempat sosialisasi pertama kita belajar sopan santun, ngasih perlindungan dan kasih sayang, dan tentunya memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, ini semua tugas resmi sebuah keluarga. Selanjutnya, lembaga agama. Fungsi resminya apa? Ya, untuk memberi kita pedoman hidup. Mengatur hubungan kita baik sama sesama manusia maupun dengan Tuhan. Dan jadi semacam kompas moral buat kita, buat tahu mana yang benar dan mana yang salah. Terus, gimana sama lembaga politik? Contohnya pemerintah. Oke, tujuan utamanya ya buat menjaga ketertiban dan keamanan. Biar negara kita aman gitu. Dan tentunya, mereka juga punya tugas buat mengusahakan kesejahteraan kita semua. Paling nggak itulah janji resmi mereka. Sekarang kita pindah ke lembaga ekonomi. Misalnya pasar atau perusahaan. Fungsinya praktis banget. Ngatur cara kita produksi barang, ngatur harga jual beli, sampai ke sistem penggajian. Coba bayangin kalau nggak ada aturan ini, jual beli bisa jadi kacau balau. Dan yang terakhir di bagian ini, lembaga yang paling akrab sama kalian, lembaga pendidikan alias sekolah. Tujuan resminya apa sih? Ya jelas, buat nyiapin kita biar nanti bisa cari kerja, buat ngembangin bakat kita, ngajarin keterampilan, dan pastinya buat melestarikan kebudayaan. Oke, kita udah lihat semua tujuan resminya. Sekarang, waktunya kita ngintip ke belakang panggung. Kita akan bahas fungsi laten, yaitu efek-efek samping tersembunyi yang seringkali nggak direncanain dari lembaga-lembaga yang sama tadi. Balik lagi ke keluarga. Selain fungsi resminya tadi, ternyata tanpa disadari, keluarga itu juga bisa jadi alat buat menjaga gengsi atau status sosial. Di beberapa kalangan, keluarga jadi cara buat mempertahankan gelar bangsawan atau buat mastiin harta warisan gak jatuh ke orang lain. Aturan ini gak pernah ditulis, tapi nyata terjadi. Lembaga agama juga gitu. Di satu sisi, ia bisa jadi pedoman hidup yang baik. Tapi di sisi lain, tanpa disengaja, ia juga bisa menciptakan pengelompokan di masyarakat.
Dan dalam kasus-kasus tertentu, bahkan bisa jadi alat bagi satu kelompok buat menguasai kelompok yang lain. Ini adalah efek samping yang nggak diharapkan. Politik juga punya dua sisi. Tujuannya kan mulia tuh, tapi sistem kekuasaan yang ada ternyata bisa juga memunculkan efek samping yang negatif, kayak korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan kesombongan dari penguasa. Inilah sisi gelap yang tersembunyi. Begitu juga lembaga ekonomi. Tujuannya mau mensejahterakan semua orang, tapi ternyata efek sampingnya bisa menciptakan kesenjangan sosial yang lebar antara si kaya dan si miskin. Persaingan yang ada juga bisa jadi nggak sehat, dan akhirnya muncullah kelas-kelas sosial di masyarakat kita. Nah, ini nih yang mungkin paling kalian rasain sebagai pelajar, fungsi laten dari pendidikan. Pertama, karena sebagian besar waktu kalian dihabiskan di sekolah, pengawasan langsung dari orang tua jadi otomatis berkurang. Terus yang kedua, dan ini menarik, sistem pendidikan modern itu memperpanjang masa remaja. Maksudnya, kalian kan nggak diharapkan langsung kerja atau nikah setelah lulus SMP kan? Nah, ini nggak sih kalian waktu lebih banyak buat eksplorasi diri sebelum dianggap dewasa seutuhnya? Jadi setelah kita lihat dua sisi dari setiap lembaga, yang kelihatan dan yang tersembunyi, kita bisa mulai melihat gambaran besarnya. Semua fungsi ini, baik yang disengaja maupun enggak, pada akhirnya ngebentuk sebuah peta sosial yang jadi panduan buat setiap langkah kita dalam hidup. Jadi kesimpulan utamanya adalah, lembaga sosial itu bukan cuma sekedar teori di buku pelajaran. Ini adalah arsitektur tak terlihat yang beneran ada dan sangat nyata, yang membentuk cara kita milih, cara kita bertindak, dan bahkan ngebentuk siapa diri kita. Intinya, kita semua ini lagi bermain dalam sebuah permainan raksasa dengan aturan-aturan yang udah dirancang oleh lembaga-lembaga ini. Sekarang, sebagai penutup, aku mau lempar pertanyaan ini buat kalian renungkan. Setelah tahu semua ini, coba deh pikirin. Dari keluarga, sekolah, agama, sampai negara, lembaga sosial mana sih yang paling besar pengaruhnya dalam membentuk diri kalian sekarang? Dan kenapa? Karena dengan kita ngerti aturan mainnya, kita nggak cuma jadi pion yang ngikutin arus, tapi kita bisa jadi pemain yang lebih cerdas dalam permainan kehidupan ini.